Bu Agnes gimana kalau mau nyeting ini, nyeting mixer, nyeting lampu? Iya ya Bu. Semuanya all in ini adalah dari anak-anak Kulintang. Kerja sama yang bagus di Benar. perpustakaan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya nih hari ini? Semoga kalian tetap baik-baik aja ya. Jaga kesehatan juga. Kali ini kita bakalan memulai satu podcast nih teman-teman. Podcast kita yang pertama. Kali ini aku perkenalan dulu lah ya. Masa nggak perkenalan? Oke lah, perkenalan dulu. Hai, perkenalkan, nama aku Nadine Astrina Ramadhani. Di sini aku sebagai divisi jurnalistik dari Kulintang. Di sini aku lagi sama narasumber yang sangat luar biasa banget nih. Dengan ibu siapa? Bu Agnes Arifia. Bu Agnes ini teman-teman adalah kepala perpustakaan dari perpustakaan yang luar biasa dari Mantemanggung. Siapa sih yang nggak tahu sama perpustakaan ini? Perpustakaan Gibraltar Mantemanggung. Oke Bu Agnes, Bu Agnes ini udah menjabat sebagai kepala perpustakaan berapa lama sih Bu? Sejak 2017. Sekarang 2000 berapa? 2024 berarti sudah 7 tahun. Udah melebihi presiden nih Bu. Oh, tadi ganti kalau ada yang mau. Oh ganti. jangan dong Bu. Bu Agnes ini menurut saya adalah salah satu guru yang terfavorit Bu. Bukan memohon untuk meminta nilai tinggi Bu ini Bu, tapi beneran Bu. Oke. Kali ini kita bakalan bahas tentang apa itu Kulintang, apa itu literasi, yang mungkin kalian pikir literasi adalah sesuatu hal yang kayak tentang membaca buku aja, tapi ternyata literasi lebih banyak dari itu. Kita tanya sama ahlinya. Oke Bu Agnes, kenapa Bu Agnes itu sangat menyukai dunia literasi? Sehingga Bu Agnes dari 2017 sampai 2024 ini bisa menjabat sebagai kepala perpustakaan Gibraltar Mantemanggung nih Bu. Oke, jadi kalau menjabat sebagai kepala perpustakaan itu pertama kali bukan karena Bu Agnes senang literasi. Karena senang literasinya itu malah sebagian besar nggak tahu. Memang kalau gitu ya. sejak kecil saya memang senang baca. Kalau bacaan itu saya nggak senang bacaan buku yang tipis-tipis. Jadi kalau dari dulu tuh senangnya yang langsung tebel. Makanya waktu munculnya buku serial Harry Potter itu kan tebel. Oh iya, ya. tebel Bu. Itu paling seneng itu ngoleksi dari 1 sampai 7 berikutnya. Jadi daripada nonton filmnya zaman dulu SMP Iya, itu lebih baik baca bukunya. Iya. Buku setebal itu biasanya selesai dalam waktu 5 hari. Dulu zaman Gede SMP. banget. Jadi kalau mau makan itu baca buku, terus jalan itu juga sambil baca buku. Bahkan ke kamar mandi itu juga baca buku. Sering kali dimarahin sama ibu, ngapain lama-lama di kamar mandi? Karena sambil baca buku kadang sampai lupa waktu, jadi kemana-mana tuh mau tidur juga baca buku. Tetapi kebiasaan itu karena Waka memasukkan Bu Agnes untuk ikut pendidikan pelatihan sebagai kepala perpustakaan. Wah, keren banget nih Bu. Pelatihan. Dari pelatihan itu Bu Agnes mendapatkan sertifikat karena langsung dari pusat kan, Iya. sehingga dapat dihargai sejumlah 12 jam. Dari 12 jam itu, yang awalnya Bu Agnes itu kalau mengajar itu tidak hanya di Mantemanggung, Iya. jadi harus mencari jam di sekolah yang lain seperti Al-Mu'min pernah, Beda itu pernah, tapi semua dilakuin aja. Yang namanya mengajar kan kita mana saja. Iya ya Bu. Ke sini oke, ke sana oke lah. Setelah lulus kuliah S2 lalu diikutkan kelas itu, kemudian dijadikan kepala perpustakaan dari 2017 sampai sekarang. Bu Agnes perasaannya pas jadiin kepala perpustakaan itu gimana Bu? Kayak seneng, apa kaget, apa gimana Bu perasaannya waktu itu Bu?
Enggak seneng. Enggak. Tak kirain mendalamin saat mendalamin gitu loh. Enggak ya. Jadi namanya pemimpin itu berat. Iya. Yang namanya kepala perpustakaan itu kan akhirnya kan dia kepala kan, memimpin sebuah perpustakaan. Sejak dulu Bu Anes nggak suka yang namanya menjadi pemimpin. Daripada menyuruh tuh Bu Anes lebih baik disuruh. Jadi tipenya itu bukan tipe pemimpin, jadi benernya itu tipe pekerja. Jadi ketika aku dikasih pekerjaan A dalam jangka waktu sekian, biasanya oke, langsung tak kerjakan dalam jangka waktu sekian. Iya. Kasih pekerjaan B oke, dalam jangka berapa ya. Tetapi ketika kita menjadi pemimpin, lalu kita punya ini ada tugas A dikerjakan dalam jangka waktu sekian, terus kok nggak terrealisasi, kita menjadi beban. Iya Bu, benar. Tapi ketika kita tahu kondisi di bawah itu seperti itu, kita nggak bisa untuk memaksakan. Iya. Jadi kalau menjadi pemimpin itu menyuruh itu saya nggak senang. Otomatis saya nggak senang menyuruh-nyuruh. Seperti itu. Cuman karena sudah mendapat amanah, Iya Bu. menjadi kepala perpustakaan, otomatis kan harus dilakukan sebaiknya. Karena amanah itu nanti akan diminta pertanggungjawaban. Iya Bu. Makanya ketika 2017 pertama kali menjabat, Bu Agnes suruh membeli buku ini, buku itu, seringkali nggak mau. Kenapa nggak Bu? mau? Karena ruangannya kecil banget Bu. Belum seluas ini Bu berarti Bu. Belum, dulu hanya sebesar satu ruang kelas. Sedangkan ketika Pak Khairul Hadi waktu menjabat jadi kepala Temanggung, akhirnya merombak 4 kelas untuk dijadikan perpustakaan. Keren. Ya inilah perpustakaan Gibraltar. Kece banget. Buat teman-teman yang nggak tahu nih, perpustakaan Gibraltar tuh pernah menjuarai lomba tingkat nasional ya Bu ya? Tingkat provinsi. Oh provinsi. Tingkat provinsi. Apa nih Bu? Perlombaan apa Bu? Terus Bu Agnes tantangan dalam mengikuti perlombaan itu apa aja sih Bu? Nah, perlombaannya itu adalah lomba perpustakaan terbaik Jawa Tengah pada tahun Kece 2023. Itu sertifikatnya ada di belakangnya Mbak Nasim. Yang Ya ini kan? ya Bu ya? Iya, Boleh diambil itu nggak sih, dulu. Bu? Boleh-boleh aja. Tapi kalau yang tanda tangannya Pak Ganjar ada di sebelah atas. Nih teman-teman, juara 2, bayangkan dari yang awalnya satu kelas perpustakaan, dibuat perpustakaan, dirombak habis-habisan 4 kelas nih jadi satu perpustakaan. Hasilnya luar biasa nih, sama kepala perpustakaan yang luar biasa juga. Itu karena kerjasama tim ya. Tapi kalau kepalanya nggak bagus juga nggak akan bisa kayak gini dong Bu. Ya ini karena kerjasama tim. Dan sebenarnya dalam mengikuti perlombaan ini tidak mengharap juara. Ya, jadi ketika mengikuti sesuatu, ada suatu perlombaan, kita fokusnya adalah untuk mengembangkan diri aja. Ya. Jadi ketika perpustakaan itu ini jadi, kemudian kita mendaftarkan akreditasi dan dapat A, kemudian ada info perlombaan ini, ya kita ikut aja. Juara nggak juara itu sebenarnya nggak masalah, karena yang penting kita mencari pengalaman. Dan ya, ini benar. first time-nya, pertama kalinya dari perpustakaan Gibraltar untuk mengikuti perlombaan. Nah, ketika pertama kali langsung juara Bu. ya, alhamdulillahirabbil alamin. Keren banget nih teman-teman. Ya Bu Agnes. Kemudian bagaimana Bu asal usul nama ini kok bisa jadi Gibraltar? Terus perpustakaannya kok di model ada multimedia nih, ada tempat-tempat yang sangat nyaman sekali buat teman-teman belajar dan selalu bersih, selalu nyaman, buku-bukunya juga komplit nih Bu nih. Terus bagaimana asal usul dari nama Gibraltar itu sendiri? Oke, Gibraltar itu ada sejarahnya, yaitu ketika salah satu panglima Islam dari Bani Umayyah yang namanya Tariq bin Ziyad ketika SKI, guys, mau SKI. menaklukkan Andalusia ya. Iya, Bu. Ketika mau menaklukkan Andalusia, pasukannya itu berhenti di sebuah tempat yang namanya Jabal Tariq. Ketika di Jabal Tariq, Tariq bin Ziyad itu berpidato dan semua kapal-kapal yang mendarat di situ pasukannya itu dibakar. Jadi nggak ada pikiran untuk kembali. Artinya kalau kita tidak menang maka kita mati syahid saat penaklukan. Nah dari situlah Tariq bin Ziyad dengan kemampuannya, dengan ketakwaannya, akhirnya bisa menaklukkan Andalusia. Dan untuk mengenang jasa Tariq, akhirnya dibuatlah selat, ada selat yang memisahkan antara Maroko dan Spanyol itu dengan nama Gibraltar.
Gibraltar itu kalau dalam bahasa Arab itu namanya adalah Jabal Torik, Jabal gunungnya Torik, dari Torik bin Ziyad itu kan. Keren banget Ibu. Nah dari Gibraltar itulah kita terinspirasi dengan adanya Torik itu. Ya membuka yang awalnya daerah yang minim ilmu menjadi banyak ilmu, maka simbol dari perpustakaan Gibraltar itu seperti ada matahari, ada gunung dan ada selat. Itu artinya dengan adanya perpustakaan Gibraltar ini semoga orang-orang itu bisa tercerahkan dengan ilmu maupun buku-buku yang Masya Allah sekali di teman-teman. Ternyata nggak cuman perpustakaannya aja yang keren, tapi pemilihan namanya juga tepat banget Bu. Emang bener banget di perpustakaan itu bisa membuka mata para siswa maupun para guru, para orang-orang deh yang membaca, seakan-akan kita bisa menjelajahi dunia. Bener banget gak teman-teman? Pasti bener dong. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Kan ini perpustakaan kan udah Gibraltar nih Bu. Terus asal usul ada sebuah komunitas kecil. Waduh, komunitas kecil nih. Nih, komunitas Gibraltar. Komunitas Gibraltar itu lahir dari perpustakaan Gibraltar. Mohon maaf, komunitas Kulintang. Komunitas Kulintang yang lahir dari perpustakaan Gibraltar, teman-teman. Apa motif Bu Agnes membentuk suatu komunitas ini? Perpustakaan sudah dibentuk sedemikian rupa-rupanya, fasilitas yang dibuat sedemikian lengkapnya. Ketika sudah ada perpustakaan namun tidak ada komunitas untuk memajukan, kan nggak mungkin semua hanya dari Agnes lalu dari kawan saja, maka perlulah dibentuk sebuah komunitas literasi di mana siswa-siswa itu bisa mengembangkan kegiatan maupun keterampilan mereka dalam dunia literasi yang nanti bisa diberikan ke masyarakat atau setidaknya bisa meningkatkan kompetensi diri sendiri. Maka berinisiatif membentuk sebuah komunitas dan namanya itu sudah dibagi ya, enaknya apa ya dulu ya, apa ya tes dulu sebelum Kulintang apa ya, kayak pernah ada nama apa tapi kok kayaknya tak pikir bagus Kulintang ya, komunitas gitu. Apalagi Kulintang itu kan sebenarnya berbunyi ya, supaya ada yang bunyi punya kelihatan, punya suaranya. Iya. Komunitas ini lahir pada tahun berapa? Komunitas ini tuh lahir berarti pada tahun ini sebenarnya jadi bangunan ini tuh jadi sekitar tahun 2000. Kemudian 2022 kita mendapatkan daftar akreditasi dan 2023 mendapat juara dua provinsi. Jadi Kulintang itu dibentuk sekitar akhir 2020. Berarti baru banget ya. Ibarat kata masih tahun berapa ya kalian? Dua. Masih bau kencur nih teman-teman. Tapi bagaimana kesan Ibu tentang anak-anak yang mengikuti Kulintang ini? Anak-anak yang mengikuti Kulintang sejak angkatan yang pertama itu memang benar-benar visi misinya mengenai sebuah komunitas literasi itu bagus banget. Dimulai dari Mbak Balis itu memang jiwa visionernya itu bagus, jadi dia bisa mengerahkan adik-adiknya. Nanti dikasih foto di sini ya, nanti dikasih foto di sini, foto Mbak Balki. Kemudian dilanjutkan sama Sabila. Ya, Sabila. Sabila ini juga ketua MT ya Mbak Sabila ya. Sekretaris MT. Mbak Sekre nih, cocok banget Bu berarti Bu. Kalau di Kulintang ketua lagi. Jadi memang Kulintang ini mewadahi siswa-siswa yang menyukai dunia literasi. Yang paling saya senangi dari komunitas ini anak-anak, kita tidak butuh orang yang banyak ya, tapi dari jumlah yang sedikit mungkin kita jumlahnya sekitar 20 ya kan, 20-an itu sangat solid dalam kerjasama, dalam ada ini mereka mengikuti, ada lomba ini mereka mengikuti, kemudian ada kumpul ini mereka mengikuti, maka banyak kegiatan-kegiatan yang bisa terrealisasi seperti kita pernah ada pelatihan pelatihan jurnalistik, kemudian ada
juga kita mengikuti GSMB, ada Alia ya, terus tari, lomba nari, macam-macam. Kemudian ada event nonton bareng, Iya, yang bulatnya. Gibraltar Cinema. Tadi kan kita udah habis membahas apa asal usul dari kata Gibraltar, asal usul dari perpustakaan yang Masya Allah sekali, bisa 4 kelas dijadiin satu perpustakaan luas komplit, semuanya ada di Gibraltar nih teman-teman. Jadi apa motivasi Bu Agnes nih? Ada komunitas kecil-kecilan dari perpustakaan Gibraltar Mantemanggung ini. Apa motif Bu Agnes membentuk komunitas ini nih Bu? Oke, jadi perpustakaan Gibraltar ini kan sudah dibentuk sedemikian rupa, selengkap mungkin, sebagus mungkin, Iya, Bu. senyaman mungkin. Iya. Dari 4 ruang kelas yang kita satu, kemudian kita beri AC, kemudian tempatnya sangat ini ya, apa namanya? Nyaman, comfortable gitu ya Bu. comfortable banget. Nah, Enak banget nih buat belajar ya Bro. buku-buku juga sudah kita berikan yang terbaru, Iya, Bu. terlengkap. Terlengkap. Kalian ingin Lengkap buku banget, apa lengkap lalu banget. kita belikan. Nah, sangat kurang kalau fasilitas dan prasarana sudah lengkap tetapi tidak ada komunitas literasi. Iya Bu, rugi banget Jadi tuh, Bu. komunitas literasi ini berfungsi untuk meningkatkan literasi dari paling tidak ada siswaman ataupun guru-guru Iya, karangan iya. Temanggung, sehingga mereka ada apa aja di perpustakaan. Nah, Iya, Bu. dari komunitas ini juga bisa mengadakan kegiatan-kegiatan seperti kunjungan studi literasi. ke Asik Jogja. banget itu, guys. Kemudian Iya Bu. ada apa lagi? Itu Pelatihan GSMB, jurnalistik, ya. pelatihan menulis, Puisi, ada ikut artikel. GSMB, artikel. Iya. Nah, itu semua kan bisa terjadi karena salah satunya ada komunitas literasi yang membantu kita untuk menyebarkan semangat kita. Iya, Kalau bener. nggak ada komunitas literasi ya nggak mungkin kita mengajarkan. Iya ya Bu, betul Bu, betul Bu. Kemudian apa kesan Bu Agnes nih untuk anak-anak yang ada di Kulintang gitu Bu, kesannya? Anak-anak yang ada di Kulintang Iya, itu Bu. yang satu pasti adalah solid sekali. Oh. Nah, solid, kemudian rajin. Kalau nggak rajin ya nggak mungkin ini semua terrealisasi, Masya termasuk Allah. podcast hari ini, guys. bukan ide dari Bu Agnes. Podcast ini adalah ide dari anak-anak Kulintang. Bener banget nih Sedangkan guys. Bu Agnes itu membantu untuk mewujudkan ide-ide mereka. Terima kasih Bu Agnes. Itu yang di ini kan salah belakang satu. kamera juga harus Nah, ini bilang kan terima kasih. Nggak mungkin terwujud. Ini Bu Agnes gimana kalau mau nyeting ini, nyeting mixer, nyeting lampu, Iya ya Bu. semuanya all in ini adalah dari anak-anak Kulintang. Kerjasama yang bagus di perpustakaan Gibraltar. Oke Bu. Nah tadi kan kesannya udah nih Bu Agnes nih. Sekarang tinggal pesannya buat anak-anak Kulintang nih Bu. Gimana Bu? Pesannya buat kedepannya anak-anak Kulintang itu. Anak-anak Kulintang terutama yang kelas 3 nih. Terima kasih ya? atas kontribusinya selama 1 tahun membersamai Kulintang, menyelenggarakan kegiatan-kegiatan, menyukseskan setiap event, kemudian semuanya nggak akan terjadi kalau bukan karena Allah dan keaktifan kalian. Untuk Bu yang Agnes. kelas 2 tetap semangat, ditiru Dengerin tuh, kakak dengerin. kelasnya, semangat mereka untuk membumikan literasi, walaupun jumlahnya sedikit tapi mereka nggak mempermasalahkannya, tetap semangat dengan jumlah orang yang sedikit. Seperti tadi Tariq bin Ziyad ketika menaklukkan Andalusia, itu jumlah pasukannya sedikit. Jadi pemenang itu bukan jumlah orang yang banyak. Kadang orang yang sedikit itu juga bisa menghasilkan sebuah Iya betul Bu. Itu karya. buat karya. Kelas 2 tetap semangat, semoga nanti bisa meneruskan dari Kulintang yang sudah ditinggalkan kakak ke kelas kalian. Iya Bu. Oke Bu, ini kan Kulintang udah mau ada rekrutmen nih teman-teman. Dan terbaru nanti kita share di IG-nya Kulintang ya teman-teman ya, kulintang.mantemanggung. Kalian harus follow nih teman-teman.
buat lebih tahu nanti kita ada podcast lagi kapan, atau ada Gibraltar Cinema lagi kapan, studi literasi. Ya bener banget Bu, itu yang ditunggu-tunggu. Buat teman-teman semua, nanti infonya akan ada di IG-nya Kulintang. Bu Agnes, untuk yang terakhir banget ini Bu, terakhir banget, kesan dan pesan Bu Agnes menjadi kepala perpustakaan sekaligus pembina Kulintang sekaligus guru kimia nih Bu. Benar sekali, karena saya basicnya bukan dari bidang bahasa. Iya benar Bu. Bidangnya eksak. Maka kalau orang eksak itu kalau ada kumpul jam sekian ya sekian, kumpulkan jam sekian itu harus tepat waktu. Nah, dari tepat waktu itu sebenarnya Bu Anes mau melatih kalian itu supaya disiplin. Karena disiplin itu salah satu kunci kalian akan sukses nanti. By the way teman-teman, kemarin kan pas kita studi literasi itu, Bu Agnes bilang jam 7 harus berangkat. Yang nggak berangkat jam 7 ditinggal, dan beneran tuh ada yang ditinggalkan bukan? Iya, mohon maaf sekali karena kita nggak mungkin sekian orang menunggu satu orang. Iya betul, benar Kalau sekali. ya Allah memang katanya kejam ya, tapi nggak apa-apa lah karena dari jauh-jauh hari sudah Iya. Bu Agnes ingatkan supaya tepat waktu. Iya Bu, benar banget. Gitu. Ya. Ada lagi? Mungkin Tapi kedepannya Bu Agnes selalu mendoakan semoga kalian itu sukses walaupun sudah tidak di ya Mantemanggung. Allah. Amin ya Allah. Di kemudian hari kalian bisa mengunjungi Mantemanggung ya kalau sudah lulus nanti atau kuliah nanti. Amin. Pokoknya Bu Agnes itu mengharap kalian itu sukses Amin, Bu. dunia dan akhirat. Amin Bu, amin. Terima kasih Bu atas segala ilmu yang Bu Agnes berikan untuk Kulintang, untuk perpustakaan, dan untuk guru kimia Bu. Jujur banget nih, kita semua ngefans sama Bu Agnes. Bener nggak? Sebenarnya kalian agak stres kan karena tugasnya banyak dan waktunya harus dalam sekian. Tiap hari ulangan guys. Oke teman-teman, mungkin sekian cakap-cakap dari Kulintang pagi hari ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi, dan Amin, ilmu-ilmu yang Bu Agnes berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Oke teman-teman, jaga kesehatan ya. Ini waktu-waktu sibuk nih teman-teman. Oke, sekian dari kita. Salam literasi, salam Kulintang. Dengan literasi maju berinovasi. Aku salah.